Anda belajar jadi dokter ilmu pendidikan, Anda ngajar tentang kemanusiaan. Kesalahan negara impor daging berdampak pada hancurnya DM adalah pemimpin yang harus kita ikuti dalam kebijakan pembersihan tina korupsi, ngabersihkan walungan, solokan, ngabenertibkan hibah dan lain. Kita harus salut dan harus bangga mendoakan beliau. Pemimpin RI 1 yang paket komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji, Prabowo, para ustadz, para menteri pasti terkejut melihat ini. Buat apa Anda pinter? Buat apa para menteri kalau pinter tapi menyusahkan rakyat, membodohi rakyat? Buat apa? Ya. Dan kita coba lihat tanggapan dari warga luar biasa terhadap Kang Deddy Mulyadi ini. Ya, warga Jawa Barat mempunyai kebanggaan tersendiri dengan gubernurnya. Coba kita simak dulu ya pidato Kang Deddy ngaji. Satu, kecerdasan. Kedua, kematangan dalam berpikir. Ketiga, sosialnya tinggi, dermawan. Itu yang belum ada. Kedepan yang saya inginkan untuk RI 1, KDM yang terdepan, KDM yang kita mau. Hebohan KDM atau Kang Deddy Mulyadi di Amerika Serikat, khususnya di Atlanta, Georgia. Ya, saya sendiri memang pernah tinggal di Subang tahun 1950 SD waktu itu. Ya, nah, sekarang dalam umur 83 tahun ini di Amerika, oleh bukan anak-anak lah, masyarakat Indonesia di Georgia khusus umumnya dan di Atlanta khususnya masih diajak-ajak saja gitu, katanya sebagai sesepuh katanya, padahal ya kita sih kalau tidak mau bergaul juga tetap aja dijemput itu karena kasihan katanya opa sama oma harus nyetir. Ceritanya begini ya, kalau ngumpul-ngumpul itu mereka selalu menanyakan kepada saya, opa oma itu kenal sama Kang Deddy? Ya kami jawab, ya kita tinggal di Subang tahun 50, yang namanya Deddy Mulyadi belum lahir dong. Kita tahun 60 berangkat ke sini ke Amerika. Jadi tapi kalau daerah Subang ya tentu kita tahu di mana zaman dulu. Sekarang katanya udah lebar sekali, itu sudah luas sekali. Nah, kehebohannya itu sampai tiap pertemuan, apalagi dalam pengajian ya, itu selalu dibilang KDM bagaimana KDM? Opa mau cerita dong KDM. Ya nanti saya kan kalian tahu sendiri di YouTube kalau opa malah nggak pernah itu, tapi pernah dengar. Nah memang dia itu orangnya sangat merakyat dan memang dari rakyat gitu, betul-betul melakukan itu dari hati yang pribadi gitu, dari hati dalamnya dia itu memang begitu orangnya itu. Bahasa Sunda mah di samping berehan bager jeung teu disangka manehna lagi lebih pinter ti ustad ngomongna. Cuma ikutan aja jadi opa jeung oma teh di sini. Kalau di tempat kami tinggal itu di Eton situ memang lingkungannya dengan orang-orang Amerika sendiri gitu. Kita punya klub namanya Senior Club itu. Ada yang suka menanyakan, anehnya sampai ada yang menanyakan soal Deddy Mulyadi. Ya Bapak Muhammad jelaskan aja dari YouTube, saya bilang. Tapi memang itu adalah mudah-mudahan menjadi satu perubahan besar di Indonesia. Cuma itu aja. Juga ada beberapa di sini di Athens itu ada satu university yang sangat terkenal namanya University of Georgia, di mana dulu pernah opa sama oma juga ikut memberikan pelajaran bahasa Indonesia untuk mahasiswa Amerika yang mau ke Indonesia karena mereka ambil PhD-nya di Borneo gitu. Jadi hanya ingin menyampaikan bahwa KDM itu juga menggoncangkan daerah kami gitu, terutama masyarakat Indonesia ya, dan teman-teman opa
yang 80 tahun ke atas, malah yang 9 tahun masih menanyakan soal Deddy Mulyadi. Terus kasih lihat ini dia aja YouTube-nya gitu, dan mereka sangat antusias dan ingin menanyakan lebih detail mengenai Deddy Mulyadi gitu. Itu aja, salam dari Eton, Georgia, dari Opa dan Oma. Goodbye. Tidak penting, tetapi yang lebih penting dari itu adalah Al-Quran masuk dalam cahaya ketua penyelenggara, sehingga ketua penyelenggaranya menjadi adil dalam tindakannya. Al-Quran masuk dalam cahayanya Gubernur Jawa Barat, sehingga Gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakan-kebijakannya. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya Bupati, maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu. Maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya. Karena Al-Quran menjadi cahaya, maka Al-Quran bercahaya. Karena Al-Quran bercahaya, maka cahayanya terhampar. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan yang ada dalam mushaf yang kita lombakan, yang kita pertahankan, yang kita cium ketika ingin membacanya, yang kita simpan di atas kepala kita, yang kita simpan di rekal, dan ketika kita tidak berwudu maka tidak berani menyentuhnya. Kayak saya NU, tidak berani menyentuhnya. Tetapi di balik itu kita memahami gunung-gunung itu adalah hamparan Al-Quran. Sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran. Sawah-sawah yang terhampar adalah hamparan Al-Quran. Matahari adalah hamparan Al-Quran. Bulan adalah hamparan Al-Quran. Bintang adalah hamparan Al-Quran. Seluruh yang ada, makrokosmos dan mikrokosmos adalah hamparan Al-Quran. Dan semuanya mereka bertasbih kepada Allah, yang dalam setiap waktu dia berucap Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau sudah seperti itu, maka surau-surau itu menjadi lentera penggerak. Kalau sudah seperti itu, maka kita adalah manusia yang paling bersyukur. Kenapa? Kita manusia yang paling bersyukur. Al-Quran diturunkan di Jazirah Arabia, di tanah yang tandus dan kering. Di mana orang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Kisah Nabi Ismail dengan Siti Hajar, bagaimana dia harus bolak-balik antar Safa dan Marwah untuk mendapatkan air. Begitu beratnya untuk mendapatkan air. Rumput-rumput mengering, batu-batu bertebaran, debu-debu berserakan di tempat-tempat di mana manusia mengalami kekeringan alam. Lahirlah kekeringan hati, lahirlah kekejaman. Maka Allah menurunkan cahaya yang paling lembut hatinya, yang paling lembut hatinya. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lembut. Karena kelembutan itulah Al-Quran diturunkan. Tidak mungkin Al-Quran turun, nur cahaya kebenaran yang hadir ke hatinya Kanjeng Rasul, kalau Kanjeng Rasul tidak memiliki kelembutan hati yang lebih lembut dari sutra apapun. Tidak mungkin. Maka dari kelembutan itu lahirlah ucapan-ucapan yang lembut. Dari ucapan-ucapan yang lembut itu lahirlah ucapan-ucapan yang indah. Dari ucapan-ucapan yang indah itu mempengaruhi pikiran manusia lewat telinganya, karena lahir gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dalam kekuatan spiritualitas, di mana angin-angin yang keras, debu-debu yang bertebaran dikalahkan oleh gelombang Al-Quran yang mempengaruhi pikiran manusia.
Maka Allah itu berbuat adil. Al-Quran diturunkan di tanah tandus itu. Tetapi Al-Quran yang dikirimkan di tanah tandus itu dibawa lewat pendekatan budaya, tanpa kekerasan, tanpa peperangan, bercerita tentang kisah Ramayana, bercerita tentang kisah Mahabharata, bercerita tentang kisah Pandawa, ada dalam sosok Dharma Kusuma. Maka dicanangkanlah yang disebut dengan dua kalimat sabda. Dua kalimat sabda itu disebutnya layang zamus kalimus syada, yaitu yang diletakkan pada pikiran seorang pemimpin sebagai nilai ajaran. Nilai ajaran itu melahirkan Pandawa 5, yaitu Dharma Kusuma, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Lahirlah gerakan politik kebudayaan para wali, mengenalkan agama Islam lewat pendekatan kebudayaan. Lahir simbol-simbol silib, sindir, sindang, siloka, sasmita. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara yang tidak terbiasa dengan bahasa kasar. Dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa makna. Karena dia terbiasa bahasa simbol, bahasa makna, maka masuk dalam ajaran, dalam pembelajaran. Quran pun disampaikan dalam pembelajaran dan ajaran. Kemudian rasa hormatnya ditinggikan. Quran diletakkan pada sebuah derajat yang sangat tinggi, diletakkan dalam lingkungan peradaban sederhana pedesaan. Lahirlah di kita. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada jazirah Timur Tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam pasundan yang sangat indah. Ketika Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga, seluruh cerita-cerita itu sebenarnya adalah realita hidup yang kita dapati. Itulah Ciwidey, itulah Cipanas, itulah Pangalengan, itu realitas dunianya. Untuk itu, karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita sampai surga keabadian, maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah Cipanas sebagai simbol surga kesucian. Rawatlah Ciwidey, rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir, bak sepenggal tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis. Jadi saya tidak mau lagi dengar ke depan. Mudah-mudahan saya akan berusaha dengar Cipanas, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Ciwidey, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Pangalengan, berubahlah pikiran menjadi jelek. Saya ingin ketika mendengar itu, maka denyut nadi kita berkata, ya Allah, ku dapatkan surga di tanah Sunda. Suatu saat surga itu tetap akan terjaga sampai aku bertemu denganmu di alam surga keabadian. Kemaha indah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Pada hari ini kita bersama-sama memaknai makna-makna Al-Quran, memasukkan Al-Quran dalam relung batin kita sebagai bentuk cahaya atau nur yang menuntun kita dalam indera alam bawah sadar kita. Karena indah alam bawah sadar itu pada akhirnya akan senantiasa menjadi petunjuk, dan petunjuk itu akan lahir bagi orang-orang yang menjaga rasa dan cinta aja. Karena petunjuk hanya akan lahir pada orang-orang yang memiliki kelembutan hati.
kedamaian jiwa, dan ketenangan relung diri. Maka peliharalah Al-Quran, simpanlah dia di relung hati kita, dalam isi denyut jantung kita, sehingga hidup kita senantiasa mendapat petunjuk. Dengan kalimat kata orang Sunda, memahami Allah dalam orang Sunda, pahamilah dari sisi Rahman dan Rahimnya saja sudah cukup. Insya Allah akan hidup tenang, tentram, dan bahagia, walaupun tetap menjadi duda. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan kebahagiaan, kemuliaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyabaqah Tilawatil Quran dan Hadis tingkat Provinsi Jawa Barat pada hari ini, hari Ahad, tanggal 15 Juni 2025, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Quran menjadi dasar dalam seluruh pengambilan keputusan bagi para pemimpin. Semoga Quran menjadi dasar bagi ketenangan hidup bagi rakyatnya, dan semoga Quran tetap menjadi cahaya yang menuntun kita menuju kebenaran yang hakiki. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang mana luar biasa sekali ya teman-teman ya, yang mana kita tahu ya, Kang Deddy bukan cuman pintar berbicara, Masya Allah, tapi dari kinerjanya pun begitu luar biasa, membantu banyak rakyat ya, membantu sesama, solidaritas, kebersamaan. Itu yang membuat Kang Deddy melekat pada jiwanya, dan itu yang membuat masyarakat menyukai Kang Deddy Mulyadi ya, luar biasa ya. Alhamdulillah, amin ya, sungguh luar biasa ya teman-teman. Pasti warga Jawa Barat bangga dengan adanya Gubernur Kang Deddy Mulyadi ini ya. Kita doakan ya teman-teman agar Kang Deddy sehat selalu dan ya panjang umur. Dan bahkan tadi ada yang menyebutkan bahwa semoga Kang Deddy Mulyadi jadi RI 1 nanti 2009 ya. Kita doakan yang baik-baiknya aja. Kita doakan Kang Deddy sehat selalu dan ya panjang umur ya. Terkait tadi Kang Deddy ngaji Al-Quran ya, sampai ya para ustadz di situ terkejut gitu ya teman-teman, mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi ini ya. Luar biasa teman-teman, sekelas gubernur ya, pidatonya seperti ustadz ya teman-teman. Luar biasa ya, Masya Allah. Dan alhamdulillah ya, bangga sekali ya, kepemimpinannya begitu merakyat, dan keilmuannya pun ya agamis ya teman-teman, Masya Allah. Semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.